Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih istiqomah di dalam menjalankan peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah sangat mencintai amalan yang sedikit akan tetapi dilakukan secara terus-menerus. Istiqomah di dalam amal, istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan kita, sehingga insyaallah kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang syarah rukun iman. Kita sampai kepada bab syafaat. Di antara iman kepada hari akhirat, mengimani seluruh proses yang akan kita hadapi bersama-sama di kehidupan akhirat kita. Mengimani secara keseluruhan apapun yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah atau hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membicarakannya panjang lebar. Beberapa pekan yang lalu kita sampai kepada bab syafaat, melanjutkan kajian pekan kemarin. Perlu saya ingatkan kembali, pengertian syafaat adalah secara mudahnya di dalam kehidupan dunia ini adalah rekomendasi ki bahasa Jawane apa ya? Ada yang tahu rekomendasi bahasa Jawane apa? Ngelantaraken ya, ngelantarna. Apa yang paling mudah? Misalnya seorang mau mendaftar pekerjaan, ya, karena punya kenalan, sehingga dia meminta orang yang dia kenal untuk melantarkan bukan menelantarkan, melantarkan lamarannya kepada pimpinan dari perusahaan tersebut. Tentunya sang pimpinan perusahaan tersebut melihat dua aspek, yang membawa lamaran dan juga yang melamar. Begitu, Mbak? Ya. Yang pertama dilihat sudah barang tentu yang membawa lamaran. Ya, siapa, kedudukannya apa? Gitu. Yang kedua,
yang membawa lamaran kira-kira memenuhi syarat atau tidak. Yang dibutuhkan S2 misalnya, yang lamar S koslok. Misalnya seperti itu. Sudah barang tentu tidak memenuhi kriteria. Ini gambaran dalam kehidupan fit dunia. Atau kadang-kadang kalau di dunia itu pemimpin itu kadang-kadang tidak objektif. Kadang hanya melihat yang bawa saja. Sebenarnya si pelamar ini tidak memenuhi syarat untuk diterima, tapi karena kedudukan daripada yang membawa sehingga pelamar tersebut menjadi diterima. Itu kehidupan fit dunia seperti itu. Akan tetapi di kehidupan akhirat berbeda. Ya. Allah memberikan izin kepada orang-orang yang memberikan syafaat atau rekomendasi. Siapa orangnya yang diberi izin oleh Allah sudah barang tentu melalui proses yang panjang. Allah yang menentukan sendiri, menggembleng orang tersebut sehingga pantas untuk diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Makanya syafaat itu syaratnya pertama, orang yang memberi syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah. Mendapatkan izin tersebut, izin terlebih dahulu maksud saya. Siapa yang diberi izin dan siapa yang tidak diberi izin itu hak mutlak milik Allah sesuai dengan kriteria atau ketentuan Allah tabarok wa ta'ala. Ya, kemarin sudah kami sampaikan di antaranya yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat adalah para malaikat, ya, para nabi. Ya, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, anak-anak yang meninggal dunia sebelum berusia balik, atau secara umum adalah orang-orang yang beriman. Ini syarat, ya. Ya, atau namanya orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Ketika orang tersebut yang disebutkan tadi, malaikat, nabi, para syahid, anak-anak dan orang yang beriman, sebenarnya dia punya hak memberikan syafaat. Secara kriteria pertama, dia memperoleh hak. Akan tetapi, ya, yang diberi syafaat itu juga harus memenuhi kriteria, yaitu Allah ridho. Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Ya, dalam kehidupan di dunia, ya, kalau mau objektif, walaupun sing gawa jenderal gampangane, angger sing lamar orang memenuhi syarat, ya ora bisa. Itu di kehidupan akhirat seperti itu. Ya, walaupun yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau yang diberi syafaat tidak diridhoi oleh Allah, tetap tidak bisa. Itu maksudnya. Ya. Kemarin sudah kami sampaikan syaratnya agar kita diberi izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat, yaitu diantaranya adalah kita tauhidnya benar, ya, kita akidahnya benar, tidak syirik kepada Allah tabarak wa ta'ala. Begitu juga syarat agar supaya Allah meridhoi, ya, kepada orang-orang yang diberi syafaat adalah kemarin sudah kami jelaskan. Terus yang kedua, syarat-syarat apa syafaat yang tidak ditetapkan oleh Allah atau tidak mungkin, ya, tidak mungkin mendapatkan syafaat.
Yang pertama adalah dari sisi pemberi syafaatnya, tidak mungkin mendapatkan izin Allah. Di antaranya siapa? Yaitu pemberi syafaat adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Bahkan kata Rasulullah, orang yang banyak namimah, orang yang banyak mengadu domba, itu tidak akan dapat memberikan syafaat. Pelaku pezina, ya, yang belum bertaubat atau dosa-dosa yang lain banyak dilakukan, ini tidak akan mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Lalu yang kedua yang diberi syafaat adalah pelaku kesyirikan. Ini sudah kami jelaskan sering sekali bahwasanya syirik itu salah satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kalau belum bertobat. Kalau kita mati dalam keadaan membawa kesyirikan, itu tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pasti akan mendapatkan azab. Hanya saja perlu panjenengan fahami bahwasanya syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya, di antara kita kaum muslimin barangkali ada yang masih punya kesyirikan di dalam akidahnya, sehingga tetap akan disiksa di neraka karena tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau sudah bertobat, insyaallah itu. Seperti dalam sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang gemar melaknat tidak akan menjadi saksi bagi umat dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Ini hadis Rasulullah yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang gemar melaknat itu tidak akan bisa menjadi saksi ataupun pemberi syafaat di hari kiamat. Lalu dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Karena apa? Karena yang mau diberi syafaat ini adalah pelaku kesyirikan. Ini gambaran syafaat yang akan kita hadapi di yaumul kiamat. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang makhluk yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga beliaulah yang paling dekat dengan Allah nanti di yaumul kiamat. Syafaatnya paling besar dan juga sangat banyak menolong umatnya. Kita semuanya mungkin ya bisa diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada sesama muslim. Besar kecilnya tergantung daripada kedudukan kita sekarang di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapa besar kita beribadah kepada Allah, itu yang nanti akan menentukan besar kecilnya izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Akan tetapi sekali lagi, syafaat ini berguna jika yang mau diberi syafaat itu mendapatkan ridho dari Allah. Misalkan ada seorang suami istri, ya, suaminya tidak mau sholat, sementara istrinya rajin sholat, misalnya seperti itu. Si istri sebenarnya punya hak untuk memberikan syafaat, diberi izin oleh Allah. Akan tetapi karena suaminya tergolong pelaku kesyirikan misalnya, maka dia tidak bisa menolong suaminya, tidak akan bisa. Makanya tetap nanti di akhirat akan terpisah. Berbeda ketika misalkan suami istri sama-sama muslim yang taat, atau barangkali salah satu banyak melakukan kesalahan sewaktu di dunia, sehingga pada saat nasib akhirnya
salah satu di antara suami istri tersebut ada yang tercebur ke neraka. Ya. Baik itu istrinya maupun suaminya. Lanange nang sorga misalnya, sing wadon nang neraka. Karena mendapatkan izin dari Allah, si suami bisa nanti ya menolong sang istri atau mengajukan rekomendasi kepada Allah Tabaraka wa Taala, itu istri saya dulu bareng beribadah dengan saya. Itu contoh seperti itu yang akan kita hadapi. Bisa dipahami gitu untuk permasalahan syafaat. Mudah-mudahan. Kita lanjutkan. Terkait syafaat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya sangat mengharapkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena syafaat yang paling kuat di antara syafaat-syafaat yang lain. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah syafaat pada saat di padang mahsyar. Ini hadisnya sangat panjang, pada kajian yang lalu sudah pernah kami sampaikan, ya. Intinya ketika manusia berada di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil, setinggi 1 mil, manusia pada saat itu berada di dalam kesusahan yang sangat, sambil menunggu kapan datangnya al-hisab. Datangnya hisab. Masih berkumpul baik orang kafir, orang musyrik, orang muslim, mukmin, semuanya berkumpul. Dari mulai Nabi Adam bagi manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, seluruhnya berkumpul di padang mahsyar. Manusia sudah sangat menderita pada waktu itu. Lalu mereka mendatangi, yang pertama didatangi adalah Nabi Adam. Mereka meminta kepada Nabi Adam untuk memohon kepada Allah agar disegerakan hisabnya, karena saking sudah panasnya, sudah susahnya luar biasa, sehingga manusia menghadap kepada Nabi Adam, meminta Nabi Adam untuk memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia untuk bisa segera dihisab. Ternyata Nabi Adam tidak berani, ya. Karena apa Nabi Adam tidak berani? Kata Nabi Adam, saya dulu pernah berbuat 1 kali berdosa kepada Allah. Lalu Nabi Adam menyuruh agar supaya mendatangi Nabi Nuh. Lalu manusia mendatangi Nabi Nuh, meminta Nabi Nuh untuk memberikan syafaat. Begitu juga Nabi Nuh, dia tidak mau, ya, karena merasa dia berdosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya manusia menghadap kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga, ya, Nabi Ibrahim berkata, saya dulu pernah 3 kali berdusta. Ya, dihitung oleh para nabi manusia pilihan. Ya, ngelombone dihitung. Anggal kita ngelombone orang kehitung. Nabi Ibrahim tidak mau. Menyuruh orang untuk mendatangi Nabi Musa, lalu Nabi Isa, semuanya tidak mau, ya, tidak sanggup untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai akhirnya hanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau sujud kepada Allah dengan diriwayatkan dalam hadis yang panjang ini, sujud yang sangat lama. Dan beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang tidak diajarkan di dunia, diajarkan langsung oleh Allah pada saat itu. Sehingga sampai akhirnya
Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk bangkit dan diizinkan untuk memberi syafaat. Yaitu apa syafaatnya? Untuk menyegerakan hisab bagi umat manusia. Ini berlaku secara umum, baik orang kafir maupun orang mukmin, untuk disegerakan hisabnya. Ya, kalau untuk orang muslim ini berarti mengurangi keberatan atau kesusahan di yaumul kiamat nanti, di yaumul akhir nanti. Karena segera dilakukan perhitungan amal-amalnya. Sementara kalau untuk orang kafir sebenarnya walaupun disegerakan hisabnya, mereka sudah tahu bahwa itu nanti akan setelah hisabnya selesai langsung dimasukkan ke dalam neraka, sehingga tidak berfaedah syafaat Rasulullah di sini. Ya. Kalau untuk kaum muslimin berfaedah karena syafaat Rasulullah ini menyegerakan hisab sehingga mempercepat proses untuk masuk ke dalam surga. Kalau untuk orang kafir syafaat ini berarti menyegerakan, ya. Menyegerakan orang kafir untuk digiring ke dalam neraka. Gitu. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini maksud daripada surat Al-Isra ayat 79. Allah akan mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW di antara para manusia, di antara para nabi dan rasul, menjadi nabi dan rasul satu-satunya yang mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia secara umum di padang mahsyar. Ini maksudnya. Paham nggih? Lalu Allah dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, untuk orang-orang kafir disebutkan oleh Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Ini yang dimaksudkan dari keterangan saya tadi, bahwasanya walaupun, ya, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, akan tetapi tidak berguna syafaat tersebut bagi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Karena apa? Karena syafaat ini untuk menyegerakan azab. Kalau untuk orang kafir segera dihisab, segera dimasukkan ke dalam neraka. Itu tidak berguna artinya. Ya. Maksud daripada firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat lagi syafaat orang-orang yang memberi syafaat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, orang-orang yang sewaktu hidupnya tidak memenuhi panggilan Allah. Orang-orang yang sewaktu hidup di dunia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak akan berguna pertolongan siapapun juga. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang paling besar syafaatnya saja tidak bisa menolong. Ya, jadi yang utama adalah diri kita terlebih dahulu, membekali diri kita agar supaya kita mendapat ridho dari Allah. Agar kita mendapat ridho dari Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kalau untuk orang kafir tidak berguna. Kalau untuk kaum muslimin ini sangat berguna, ya, sangat bermanfaat syafaat Rasulullah. Di waktu kita mungkin ada sebagian kita yang banyak melakukan kemaksiatan, ya, di padang mahsyar mendapatkan kesusahan yang sangat, ini disegerakan dengan bantuan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu.
Yang berikutnya adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada paman beliau, yaitu Abu Talib. Kita tahu Abu Talib adalah orang yang meninggal dunia sampai akhir hayatnya dalam keadaan syirik. Akan tapi beliau adalah paman Rasulullah yang banyak menolong Rasulullah ketika masih berada di Mekah, di awal-awal kerasulan Rasulullah, ya. Abu Talib ini yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir. Akan tetapi Abu Talib ketika meninggal itu dituntun oleh Rasulullah sebenarnya agar mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi ya, beliau ini tidak terbuka, ya, tidak terbuka, tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, sehingga sampai akhir hayatnya beliau Abu Talib ini meninggal dalam keadaan syirik, ya. Abu Talib ramane Ali bin Abu Talib, pamane Rasulullah, sehingga Rasulullah dan Ali itu saudara sepupu. Itu seperti itu urut-urutannya. Dan nanti Ali itu menikah dengan siapa? Putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah. Itu. Nah, mestinya kita sedikit memahami aja apalnya. Orang-orang kafir tak apal, pemain bal tak apal, tapi ngerti takone. Ya, kula forosidin be ora apal. Itu, kula forosidin ada 4, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu. Ali ini sendiri adalah menantunya Rasulullah sekaligus sepupunya Rasulullah. Ali ini anaknya Abu Talib. Nanti dari Ali ini keluarlah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah yang selamat. Dan dari keturunan Hasan dan Husain ini nanti sampai hari ini yang kita kenal dengan istilah Habib itu, ya, Habib, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, ya. Tapi tidak dijamin bahwa Habib itu masuk surga, tidak. Keturunan Rasulullah, ya, ada yang benar juga ada yang ora benar. Jadi tidak semua habaib ini adalah mengikuti agama Rasulullah dengan cara yang benar. Ini urut-urutannya seperti itu. Kita kembali dalam sebuah hadis. Berdasarkan riwayat Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib niku sinten? Ada yang ngerti? Abdul Muthalib niku sinten? Kakine Nabi Muhammad. Namanya siapa jenenge? Abdullah itu bin Abdul Muthalib. Abdullah kang adik karo Abu Talib. Itu begitu urut-urutane. Angger panjenengan nang Cikaduta apal ya. Urut-urutannya seperti itu. Ya, Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah. Rasulullah dari kecil sudah yatim piatu. Bapaknya meninggal ketika masih di kandungan, terus ibunya, sinten ibunya namanya? Sinten? Iya, ada nggak Siti ya? Laga Siti nih. Kalau orang Jawa biasanya tambah Siti ya. Siti Aminah, Siti Aisyah, itu dan Siti Khadijah. Padahal di depannya tidak ada Sitinya. Itu. Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau bisa menolong pamanmu? Sesungguhnya dia dahulu membela engkau dan marah karena engkau. Beliau pun bersabda, dia berada di permukaan neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya dia berada di neraka yang paling dahsyat. Ini pamannya Rasulullah, orang yang membantu perjuangan Rasulullah.
ketika paman-paman yang lain memusuhi Rasulullah, termasuk Abu Jahal, ya Abu Lahab, itu pamannya Rasulullah tapi tidak membantu Rasulullah. Ya, bahkan diibaratkan mereka sangat-sangat menentang keras. Ya, karena mereka pemuka-pemuka Quraisy. Rasulullah termasuk keturunan dari pemuka Quraisy, tapi cara wong desanya balelo, orang malu karo kepercayaan nenek moyang, sehingga dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi. Nah, di antara keluarganya yang membantu adalah Abu Thalib ini, senantiasa melindungi. Itu. Bahkan paman beliau sendiri, beliau tidak bisa menolongnya, hanya bisa minta keringanan paribasane. Neng neraka tah neraka, tapi neng duburan orang neng ngisor, itu gampangnya seperti itu. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, semoga dia Abu Thalib mendapatkan manfaat dari syafaatku nanti di hari kiamat. Maka dia diletakkan pada permukaan neraka yang hampir mencapai mata kakinya, membuat otaknya mendidih. Na'udzubillah, seringan-ringan ya azab neraka itu seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya Abu Thalib nanti dipakaikan sandal dari neraka. Sandalnya mancrup nang neraka, tapi sampai panasnya sampai ke otaknya mendidih. Kue siksaan sing paling yang paling ringan. Angger nang dasare kepriwe. Apa maning sing nggo bahan bakar ya. Ini syafaat Rasulullah hanya sampai di situ. Tidak bisa mengeluarkan. Apa maning panjenengan? Ya, apa maning saya? Ya, misalnya kita punya saudara tidak mau sholat, ya tidak akan mungkin bisa meringankan. Ya, bisanya hari ini sekarang, kalau ada kita punya saudara punya apa yang belum mau mengerjakan sholat, kita rangkul hari ini, kita suruh hari ini. Tidak mungkin kalau di hari kiamat, tidak bisa. Ya minimal mengerjakan sholat itu. Agar supaya nanti bisa berfaedah. Kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal dari api yang membuat otaknya mendidih. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini hadisnya lengkapnya. Ya. Sing paling ringan itu seperti itu. Anggo sandal dari api tapi otaknya mendidih. Lalu syafaat yang berikutnya adalah syafaat untuk masuk surga. Kalau tadi menyelamatkan, ya, yang pertama tadi syafaat yang Rasulullah adalah mempercepat hisab. Yang kedua meringankan azab seseorang di neraka. Syafaat yang ketiga adalah syafaat untuk masuk surga, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Rasulullah bersabda yang artinya, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta izin agar dibukakan. Maka penjaga surga berkata, siapa engkau? Lalu aku berkata, aku Muhammad. Lalu dia berkata, karena engkau aku diperintahkan, aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelum engkau Muhammad. Artinya apa? Ya, surga itu yang pertama kali akan memasuki surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh terakhir, ya, akan tapi beliaulah yang akan pertama masuk surga. Eta. Kalau Rasulullah belum masuk, belum diperbolehkan. Ya, makanya Rasulullah diberi izin oleh Allah untuk memasuki surga pertama kali. Lalu berikutnya setelah Rasulullah diizinkan untuk masuk surga, baru umat beliau masuk surga terlebih dahulu. Lalu berikutnya umat-umat yang lain.
Jaraknya berapa lama? Wallahu a'lam. Kemarin sudah kami sampaikan. Ya, berbeda tergantung amalan kita. Ya, orang miskin dan orang kaya duluan wong miskin. Yang mana lagi wong miskinnya boleh. Ya, miskin di dunia tidak masalah. Ya. Akan tapi jangan sampai miskin di akhirat. Manusia kan terbagi berapa golongan ya? Ada 4 ya. Orang yang di dunia miskin, nang akhirat miskin. Ada nang dunia miskin, nang akhirat kaya. Ada ya. Nang dunia kaya, nang akhirat sugih ya. Nah, ada yang di dunia kaya, di akhirat miskin. Ya sing paling sial berarti sing nang nang dunia miskin, nang akhirat miskin. Nang dunia susah, nang akhirat lebih susah. Kan sengsara niku. Ya kita susah di dunia atau miskin di dunia, ya jangan terlalu sedih. Yang penting jangan kita berusaha untuk tidak miskin di akhirat, tidak bangkrut di akhirat. Ya kata Rasulullah, aku adalah manusia pertama yang memberi syafaat di surga, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Di waktu di padang mahsyar, ya manusia berkelompok-kelompok sesuai dengan nabinya. Kita berarti berada di barisan, ya gerombolannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada di gerombolan Nabi Isa, ya kelompoknya Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Ada yang Nabi hanya diikuti oleh 1 orang, ada yang hanya 2 orang, ada yang tidak punya pengikut. Dan Rasulullah Nabi Muhammad itu yang kelompoknya paling banyak. Itu. Kita lanjutkan. Syafaat bagi umat Nabi Muhammad agar masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya akan masuk surga 1 golongan dari umatku yang berjumlah 70.000 orang, di mana wajah mereka bercahaya bagaikan cahaya bulan di malam bulan purnama. Abu Hurairah berkata, lalu Ukasyah bin Misam al-Sadi berdiri dan mengangkat kainnya seraya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Beliau pun berdoa, wahai Allah, jadikanlah dia termasuk dari mereka. Ini berarti Ukasyah bin Mihsan Asyadi, salah satu sahabat Rasulullah, dijamin ya untuk masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Karena syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin. Itu ya. Kemudian ada seorang lagi dari kaum Ansor berdiri saya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Apa jawaban beliau? Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Ini orang Ansarani tidak bernasib seperti Ukasyah. Tentunya tidak sembarangan Rasulullah juga memberikan syafaat, karena sekali lagi Rasulullah juga harus dengan izin Allah, sehingga tidak bisa sembarangan. Ya. Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya agar masuk surga tanpa hisab, baik melalui perkataan langsung ataupun melalui hadis yang secara umum yang sudah sering kami sampaikan. Ya. Nanti ada 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, orang anggo hisab. Tidak dihisab berarti semuanya lancar, langsung dijamin surga. Di antaranya adalah
kata Rasulullah, ketika kita kepengin untuk bisa masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Salah satu syaratnya. Jadi, orang ruqyah tidak diminta diruqyah, akidahnya kuat, bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Apa maning sing maring dukun aja ngarep-arep. Ruqyah yang dibenarkan secara syariat saja itu menjadi penyebab dia tetap harus dihisab. Kalau kita kepingin masuk surga tanpa hisab, kita tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu syafaat yang umum yang dimiliki oleh Rasulullah untuk umat kaum muslimin secara umum. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sehingga ketika Allah menghendaki untuk memberikan rahmat kepada orang yang dia kehendaki dari penduduk neraka, maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan orang yang menyembah Allah. Maka para malaikat pun mengeluarkan mereka. Mereka dikenali dari bekas sujudnya. Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuh bekas sujud. Lalu mereka keluar dari neraka. Setiap anak Adam terbakar oleh api neraka kecuali bekas sujudnya. Maka mereka keluar dari neraka. Itu. Ya. Salah satu syafaat umum. Rasulullah juga memilikinya. Ya, seperti sudah kami sampaikan, orang yang bisa memberikan syafaat nanti diantaranya para malaikat, para nabi, Rasulullah, anak kecil, ya, yang meninggal sebelum balik, dan kaum muslimin secara umum. Dan Rasulullah sudah barang tentu ini yang paling tinggi derajat syafaatnya. Kita sangat mengharapkan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa salat tok tidak menjamin kita selamat dari neraka. Gimana betul? Iya. Kita salat tidak menjamin panjenengan selamat dari neraka, tergantung nanti ya. Di hisabnya, di mizannya seperti apa, di kisosnya seperti apa, timbangan kebaikan kita seperti apa, apakah berat kebaikannya atau lebih berat keburukannya. Kalaupun kita sholat, apakah pahala sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Tidak ada yang tahu semuanya, kecuali orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, diberitahukan oleh Rasulullah bahwa mereka penghuni surga. Kalau kita, ya, manusia secara umum tidak ada yang menjamin sholatnya diterima. Gitu. Tidak itu ustadz, tidak itu ulama, tidak itu kiai, tidak itu orang awam, belum tentu. Ya, karena sholat itu rahasia hati yang tahu hanya Allah. Ketakwaan itu adanya di dalam hati, tidak mungkin ditampakkan. Hanya Allah yang mengetahui hakikat diri kita. Ya. Makanya kita harus senantiasa berusaha agar apa-apa yang kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan untuk tujuan yang lain. Karena kita sangat khawatir, ya, dengan kehidupan akhirat yang sangat-sangat berat. Makanya ketika kita memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari apa yang kita mohon benar-benar, ya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini walaupun kita salat, kita ketika berdoa wa qina adzabannar, benar-benar memohon kepada Allah agar tidak tersentuh oleh api neraka.
Seperti tadi digambarkan, seringan-ringane ya siksaan api neraka itu seperti itu. Syafaat yang umum terbagi menjadi beberapa, ya. Adalah orang yang pertama adalah orang yang seharusnya masuk neraka namun tidak jadi masuk ke dalam neraka karena syafaat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu menyolatinya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka untuknya. Ini harus kita imani, ya. Ya, sebenarnya si mayit ini banyak kemaksiatannya, angger ditimbang dosanya akeh sehingga dia masuk ke dalam neraka. Akan tetapi qadarullah, sewaktu meninggal dunia dia disolati oleh 40 orang yang apa ini syaratnya? Tidak menyekutukan Allah. Ini syaratnya, ini berat syaratnya. Ya, 40 orang tapi syaratnya orang tersebut tidak menyekutukan Allah. Itu dia akan selamat. Ya, tadinya dijatah neraka ternyata disolati oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, dia akhirnya tidak jadi masuk neraka berkat syafaat 40 orang yang ikut menyolatinya sewaktu dia meninggal dunia. Makanya saya sering sampaikan penting baik kita untuk membiasakan diri ketika takziah jangan kur setor rai. Mau ngapa? Ya, si mayit sangat membutuhkan doa kita. Aja mau setor rai kayak wong kondangan. Orang takziah, orang kepenak, jangan. Ya, seakan datang siap-siap dari rumah sudah berwudu niat untuk ikut mensalati. Itu baik itu kaum bapak maupun kaum ibu semuanya seperti itu. Karena ini ketika kita sudah membiasakan mulai hari ini, insya Allah kita ketika meninggal juga sama perlakuannya karena kita sudah membiasakan. Tapi kalau kita tidak membiasakan, anak-anak cucu kita lebih acuh lagi. Gimana betul? Ya seperti itu. Kalau kita tidak mencontohi dari sekarang, ketika ada orang meninggal yang kita tahu bahwa dia itu ya minimal sholat lah. Ya kecuali diketahui orang tersebut tidak pernah sholat, ya jangan. Berdosa kita kalau ikut mensolatinya. Itu. Kita usahakan untuk ikut sholat. Yang kedua adalah syafaat penghuni neraka agar keluar dari api neraka, keluar dari neraka. Ini juga hadisnya sangat panjang, ya. Kalau tadi belum masuk ya, setelah ditimbang timbangan keburukannya ternyata lebih berat, makanya dia janjane jatahe mlebung neraka. Akan tapi karena syafaat dari tadi 40 orang yang ikut sholat, makanya dia tidak jadi masuk neraka sehingga masuk surga. Itu jenis syafaat yang pertama. Yang kedua, ini syafaat yang sudah terlanjur nyebur maring neraka kaum muslimin. Itu, ya. Ini seperti yang sudah kami jelaskan di kajian yang lalu. Akan tapi ini saya bacakan secara lebih rinci lagi. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak orang-orang yang beriman untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Ini kaum muslimin itu semestinya seperti itu, ya. Ketika melihat saudara-saudaranya susah, melu susah. Itu, ya. Ketika sudah selamat, kaum mukmin sudah selamat di neraka, ya, sudah selamat tidak dimasukkan dalam neraka,
ternyata melihat ada teman-temannya yang dahulu sholat bareng, ibadah bareng, ngaji bareng, atau apa bareng, ya, ternyata dia masuk neraka. Sehingga berusaha, ya, memohon kepada Allah agar mengeluarkan orang tersebut. Mereka berkata, wahai Rabb kami, mereka itu berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji bersama kami. Lalu Allah berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Ini namanya syafaat kaum muslimin secara umum. Mereka diberi izin oleh Allah untuk menyelamatkan orang yang dikenal. Sudah barang tentu yang paling dekat terlebih dahulu, nggih. Itu ya bias apa namanya? Secara logika barangkali kalau misalnya antara suami istri ada yang masuk neraka, ya mungkin seperti itu. Yang paling dikenal terlebih dahulu antara suami istri, saudara-saudara, baru yang lain. Itu seperti itu urutannya. Maka wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Lalu mereka mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang sudah terbakar sampai betisnya, ada juga yang sampai lututnya. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak tersisa lagi orang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Allah berfirman, suruh kembali, ya. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya memiliki kebaikan seberat dinar, ya, suruh dikeluarkan. Setelah selesai menghadap pada Allah lagi, diperintah oleh Allah untuk kembali lagi. Yang mempunyai kebaikan setengah dinar, suruh dikeluarkan dari neraka. Masih belum, ya, balik lagi, diperintah oleh Allah. Di akhir hadis ini Allah memerintahkan barang siapa yang mempunyai kebaikan sebesar atom saja untuk dikeluarkan dari neraka. Lalu saya ringkas. Lalu Allah berfirman, malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, dan orang-orang yang beriman memberi syafaat. Ya, semuanya sudah yang diberi izin untuk memberi syafaat sudah memberi syafaat, sudah diangkat semuanya. Orang-orang yang tadinya sudah masuk neraka karena syafaat dari orang-orang tersebut akhirnya sudah diangkat semuanya. Pada akhirnya tidak tersisa kecuali Zat yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Lalu Allah menggenggam satu genggaman dari penghuni neraka, lalu mengeluarkan satu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, yang telah menjadi arang yang hitam. Ya, Allah melemparkan mereka ke dalam sungai dari sumber air surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Lalu mereka keluar dari sungai tersebut seperti benih yang tumbuh di aliran sungai. Subhanallah. Ya, Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah syafaat para malaikat, para nabi, kaum muslimin, kaum mukminin sudah selesai, ternyata Allah masih mempunyai, padahal penghuni neraka ini kata Rasulullah, orang-orang yang tidak mempunyai kebaikan sedikit pun juga tidak ada kebaikannya. Ya, digenggam oleh Allah, dilemparkan ke sungai, diselamatkan dari neraka dalam keadaan sudah apa? Wis keseng areng dadi areng. Sudah berapa lama berarti berada di neraka? Diselamatkan oleh Allah, dilemparkan ke sungai kehidupan, lalu dia hidup lagi seperti benih yang tumbuh di aliran sungai. Itulah gambaran, ya, gambaran yang akan manusia hadapi. Sangat jelas Allah dan Rasulnya memberikan detail tentang kehidupan akhirat. Ya, tinggal bagaimana kita mengimaninya atau tidak. Ya, mudah-mudahan penjelasan terkait syafaat ini bisa memberikan motivasi kita untuk semakin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kita akhiri ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.